Dan kalau kita ngomongin soal hobi gitu ya, hobi banyak banget loh hobi yang akhirnya juga nggak menghasilkan gitu. Gimana sih hobi kita itu bisa menghasilkan? Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Halo listeners, welcome to Latte ID speaking with me, Dinda, yang akan jadi host kalian pada podcast kali ini. Masih sama kayak minggu lalu, kita akan ngebahas obrolan-obrolan seru seputar bisnis. But, question of the day is, kalian mulai bisnis karena emang kalian sendiri yang mau? Atau kalian cuma ikutan temen? Anyways, TikTok banget gak sih anaknya? Tapi seriusan, kalau kalian mau mulai bisnis, jangan cuma ikut-ikutan temen doang. Tapi kalian tuh kayak perlu persiapan secara mental, persiapan secara wawasan, dan seenggaknya tuh kalian tahu gitu basic-basic bisnis deh. Nah, makanya kalian wajib banget untuk visit websitenya Latih ID, ikutin semua pelatihannya, atau pantengin terus Latih ID Speaking, karena kita akan sharing-sharing sama orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. And today, tamu kita adalah seseorang yang, keren banget pokoknya. Dia itu seorang host, dia itu seorang penulis buku resep, dia punya lebih dari 300 resep kursus online, dia punya brandnya sendiri, dan dia menang award The Best Content Creator Cyber Creasi Fair 2019. Kurang keren apa lagi gak sih? Aku tuh kayak takut insecure gitu di sampingnya. Tapi enggak, kita nggak boleh insecure karena kita harus love ourselves, discovering our personal core values, walaupun emang kayak mencari values kita sendiri tuh butuh waktu, tapi akan worth it gitu. Nah, langsung aja kita sambut Kalinda. Halo Kalinda. Hai semua. Apa kabar Kalinda? Baik, alhamdulillah. Senang banget. Alhamdulillah baik ya, karena kita lagi di tengah pandemi, terus kita lagi di tengah musim hujan juga, kita harus ekstra ya ngejaga kesehatannya. Betul banget, wajib banget ya. Udah gitu cuaca juga kan sekarang lagi hujan terus, wajib banget deh jaga-jaga tubuh ya, jaga kesehatan juga. Pokoknya sehat buat semuanya. Iya. Harus minum vitamin yang banyak, makanan yang sehat-sehat gitu ya Kak. By the way, rumah banjir nggak Kak? Atau aman ya? Banyak makan. Aku aman, alhamdulillah aman ya, gitu. Sekitar aman sih, masih di Depok ya. Oh, masih di Depok, aku juga di Depok soalnya. Sama ya. Iya, karena soalnya berita banjir di mana-mana gitu kan ya, kayak ada di mana-mana ya. Di luar Jakarta. Dan kalau emang ada some of listeners yang rumahnya kebanjiran, we feel sorry that you have to go through this, but hopefully everything will get better soon and back to normal. So guys, stay safe and stay healthy, okay? Nah, sekarang karena udah ada Kalinda, tadi aku udah ngejelasin dikit nih tentang backgroundnya Kalinda. Mungkin Kalinda sendiri bisa kenalan secara online nih sama teman-teman listeners. Ya, boleh deh kita kenalan yang aku Linda ya. Sekarang lebih dikenal sih sebagai seorang content creator itu di bidang makanan gitu ya. Akun Instagramnya @dapurlindawati. Jadi isinya kalau sekarang lebih banyak ke kursus online, sharing resep juga. Pokoknya tentang makanan deh gitu. Oh, very interesting sih Kak. Nah, aku kan biasanya kalau misalkan nemuin kayak orang-orang yang kerjanya di bidang F&B, atau mungkin Kakak bisa disebut chef atau enggak nih? Tapi aku jauh lebih nyaman kalau disebutnya home chef aja gitu ya, nggak harus chef gitu, karena kebanyakan aku gitu deh. boleh sebut apa aja. Okay. Nah, biasanya aku kalau misalkan nemuin kayak orang-orang yang home chef atau chef itu karena emang biasanya mulainya dari hobi gitu kan ya, lalu ditekuni dan akhirnya jadi sesuatu yang
bisa menghasilkan income gitu. Nah, Kalinda sendiri tuh emang awalnya hobi gitu ya atau dalam masak ini? Jadi mungkin lebih ke bakat terpendam ya. Jadi sebenarnya aku Akhirnya menemukan sebelum passion gitu ya. ini kalau mm-mm. sebelum ini gitu ya, mungkin sekitar hampir 15 tahunan justru usahanya di salon ya, di salon muslimah di kecil. Justru cenderung jarang banget apa namanya masak. Mungkin kalau teman-teman aku sendiri gitu ya sampai sekarang ya, sekarang sih udah enggak ya. Mungkin kalau 2 tahunan yang lalu aja kalau ketemu, serius nih, lu bisa masak gitu, sampai sebegitunya gitu, karena biasanya memang jarang masak. Tapi yang perlu kita apa namanya di sini kan apa namanya anak-anak muda semua gitu ya, kadang-kadang nggak sadar gitu loh dia tuh sebenarnya passionnya apa sih gitu. Jadi aku juga dulu terlepas kalau diinget-inget dulu, jadi sebenarnya waktu sebelum kuliah di yang terakhir aku itu, aku udah sempat ospek untuk di sekolah perhotelan, ambil jurusannya emang masak boga gitu. Oke, iya. Tapi kemudian diterima di salah satu universitas dan aku pindah gitu. Jadi kayak nggak sadar aja waktu itu masih yang galau-galau gitu. Ya udah Iya. dah, pindah aja, pindah kuliah dah. Ya udah ditekuni segala macam, akhirnya malah ketemu passionnya justru ya sekarang-sekarang ini gitu. Oh iya, jadi emang kayak baru nyadar setelah kayak mungkin melewati beberapa fase-fase kehidupan dan akhirnya menemukan Panjang, value-nya fase di kehidupan sini. yang panjang. Iya. Tapi aku juga penasaran gimana sih Kak, akhirnya kan Kakak tadi juga bilang kayak masih galau nih kayak mau masak atau enggak ya, sampai akhirnya tuh Kakak kayak realize nih kalau misalnya ini tuh bener-bener passion aku dan akhirnya Kakak mulai nih si bisnis F&B ini gitu. Oke, jadi yang bikin sadar gitu ya, itu adalah kalau aku sih sebenarnya lebih ke kebutuhan gitu ya. Aku jarang masak gitu kan. Terus punya anak yang emang doyan nggak doyan jajan di luar, tapi kepinginnya makannya ganti-ganti gitu kan. Oke. Terus iseng-iseng bikin gitu. Sampai aku postingan pertama aku itu bikin puding pun aku masih ada, kalau scrolling ke Instagram Iya. paling bawah itu sengaja nggak aku hapus gitu. Sebenarnya itu untuk teman-teman semua gitu bisa lihat gitu, nggak harus kita tuh udah jago duluan atau apa. Yang paling penting adalah ketemu passion kita gitu. Dan kalau kita ngomongin soal hobi gitu ya, hobi banyak banget loh, hobi yang akhirnya juga nggak menghasilkan gitu. Gimana sih hobi kita itu bisa menghasilkan? Jadi ternyata aku dapat formula stepannya gitu, nggak cuman oh ya dari hobi kita, kalau kita hobi kita bisa loh ini menghasilkan gitu. Enggak juga gitu. Iya. Jadi eh, kita ambil contoh adalah misalnya aku hobinya aku nyanyi gitu. Misalnya aku hobinya nyanyi, tapi aku nggak tekuni itu gitu. Aku nggak jadi ahli di situ gitu. Nggak ada ilmu yang bisa aku sharing untuk orang lain Iya, gitu, betul. bagaimana itu bisa menghasilkan. Jadi emang benar-benar kita ketemu gitu ya hobi kita, seperti aku bilang, aku tanpa sadar aku ketemu, oh ternyata aku suka banget, bukan cuman hobi aja tapi udah ke passion kita tuh apa gitu. Karena kalau udah ke passion itu kan udah lebih tingkatannya, udah kita capek pun kita enjoy jalaninnya, benar nggak? Iya. Bukan cuma oh kita hobi-hobi aja gitu, oke hobi nyanyi tapi padahal suaranya jelek, nggak diasah juga gitu kan. Terus apa gitu. Tapi kalau masak misalnya, kalau Iya. masak kita tekunin, tapi dalam perjalanan kita menjalani hobi kita itu banyak banget kan rintangannya gitu, banyak banget kendalanya. Betul. Tapi ketika kita enjoy ngejalaninnya, ketika kita merasa eh, aku nggak capek nih gitu, gue nggak capek banget nih, maksudnya ya capek sih ngeliat tapi gue senang aja gitu. Nah sampai kita ketemu di titik itu, kita seriusin gitu kan, benar-benar kita punya something, ilmu yang bisa kita sharing untuk orang lain dan kita komunikasikan gitu. Kita komunikasikan
dengan cara kalau aku mengkomunikasikan untuk orang lain adalah berbaginya aku itu dengan sharing konten aku gitu ya. Jadi sebelum pada saat ini aku memang sharing gimana cara buat kue yang enak dari skill aku gitu ya. Perjalanannya sendiri itu juga nggak mudah buat aku karena kan aku udah punya bisnis yang lain sebelumnya. Jadi waktu itu ketika memulainya aku beneran dalam 1 minggu gitu ya. Dalam 1 minggu itu aku mungkin 5 hari aku ikutan kursus di mana-mana, dan malamnya aku kuliah lagi untuk jurusan boga. Jadi ekstra itu banget hampir ya, jadi banget. Jadi mungkin kalau orang lain lihatnya oh bisa dong gue hobi gitu, ya memang semua hobi bisa menghasilkan, tapi jadikan salah satu pilih deh gitu apa sih hobi kamu gitu. Kita pasti punya banyak hobi ya, Dinda juga pasti punya banyak banget hobi, tapi apa yang bisa benar-benar ketika kamu menjalaninya, ketika kamu harus menekuni itu, kamu beneran ya udah ini wajib gue jalanin, terus gue juga kalau ada rintangan juga ya udah kita tetap bertahan di sini gitu. Jadi kalau aku sih bilangnya enggak cuma sekedar hobi gitu, tapi semua hobi bisa gitu. Semua hobi bisa menghasilkan itu selama kamu memang nemuin apa namanya passion kamu di situ gitu loh. Apapun gitu. Itu bisa banget. Jadi aku ngelihatnya seperti itu, tapi jangan cuman oh ya deh nih aku hobinya masak. Terus ya udah nih gimana caranya ini bisa menghasilkan, ya udah aku langsung jualan atau apa, enggak gitu juga gitu. Jangan-jangan ketika kamu ngelihat cuciannya banyak, terus ketika belajar kuenya bantet, terus udah deh ini nggak hobi gue lagi gitu. Bisa aja gitu. Jadi temuin passion kamu dulu dari hobi. Nah kamu sharing kamu belajar banyak, terus kamu jadi ahli, kamu sharing, ya udah nanti insya Allah uangnya datang sendiri gitu sih, Dinda. Iya, karena kalau kita emang harus maksimal juga kan, karena kita mau melakukan sesuatu, kita juga nggak boleh yang asal-asalan, yang kayak gitu-gitu. Dan apalagi kayak kalau dari hobi, mungkin kayak kalau orang-orang kerja nih biasanya kayak suka ngomong, aduh besok Senin nih gitu, kayak mungkin karena kerjanya dari hobi udah nggak ada kali ya, karena kayak beban-beban besok Senin gitu ya. Iya, udah enjoy dan fun udah ya. Enjoy banget gitu ya. Itu aku bilang, aku sampai kuliah bisa pulang jam 11 malam, pagi-pagi aku udah harus melakukannya, dan aku ya capek tapi aku enjoy ngelakuinnya gitu. Nah itu kamu baru bisa ketemu itu apa namanya bisa menghasilkan banget gitu dari situ. Dan apalagi nggak semua orang gitu Kak bisa ngerasain itu menurut aku tuh kayak sebuah keberuntungan sih, kayak akhirnya kayak kerja tapi tuh kayak nggak kerja gitu. Kerja kayak nggak kerja, it's fun banget, enjoy aja gitu. Jadi kadang-kadang aku sendiri masih banyak banget gitu yang bahkan follower aku di kita banyak yang deket gitu. Mbak Linda bener-bener deh, kok bisa nggak kehabisan ide, terus kayaknya waktunya tuh nggak pernah habis gitu, kayaknya panjang banget. Sebenarnya waktunya pasti sama dong dengan yang lain, tapi aku suka gitu. Jadi aku suka ngejalaninnya, dan aku nggak ngerasa itu beban aku, so aku bisa melakukan banyak hal dengan waktu yang sama. Itu sih jadi yang terpenting banget, kamu mesti ketemu banget gitu passion kamu, dan itu banyak banget gitu ya. Iya, dan akhirnya kita kayak ngerasa ini seumur hidup aku buat ngejalanin hobi dan gak ada beban, jadi kayak lebih maksimal, dan hasilnya juga pasti lebih memuaskan ya Kak. Pasti lebih memuaskan, benar banget. Dan pas saat itu kakak akhirnya buka si Dapur Lindawati ini berarti ya Kak? Atau aku belum cerita ya berarti. Jadi dari tadi kemana-mana aku belum cerita gitu. Sekarang aku balik lagi. Jadi aku memulai itu dari aku iseng, karena waktu itu aku lagi ada di bisnisnya fashion ya, lagi ngedesain baju segala macam, hijab dan lain-lain gitu kan. Terus anakku kepingin, terus aku foto. Pada saat itu aku ini mungkin bisa banget gitu kalau yang punya banyak alasan, nggak punya apa peralatan, nggak punya apa gitu. Aku foto pada saat itu pakai handphone, sampai kan kalau kita buat video gitu ya, kita kita butuh tinggi dong gitu. Waktu itu aku nggak kepikiran pakai tripod dan lain-lain, belum ada lah ya semuanya, anggap bener-bener
aku bikin sendiri, terus aku beli meja kecil gitu supaya dia bisa ditaruh di bawah. Jadi kamu kebayang ya, terus kita bikin video sendiri, masak sendiri, terus diupload sendiri gitu. Sampai sebegitunya gitu kan. Terus ya udah, terus aku suka. Nah itu balik lagi ke suka, ketika aku lihat kok ini aku suka banget ya sama hasil masakanku pas dicobain. Namanya juga pemula ya, ketika baru bikin berhasil itu udah seneng banget dan kepingin semua orang tahu. Ya udah, intinya aku kayak gitu. Terus aku upload, tapi aku di situ aku menemukan satu gitu ya, kenapa kadang-kadang ketika aku mengikuti resep gitu, aku dapat resep, aku buat kok rasanya kadang-kadang nggak sesuai sama selera aku, karena balik lagi kalau ke industri makanan kan ke taste ya, ke seleranya yang buat gitu kan. Jadi udah aku bikin yang enak dan itu aku share gitu. Nah dari situ sedikit-sedikit banyak yang mulai suka. Terus aku mulai cari-cari, pada saat itu lagi musim banget kue artis lagi keluar booming. Aku kepingin buat gitu. Aku pengen bikin deh, kayaknya enak ya gitu segala macem. Aku cari-cari referensi resepnya, nggak ada satupun yang ngeluarin. Nah, aku pada saat itu aku keluarin resepnya karena kebenaran aku udah mulai sekolah gitu kan. Terus aku ketemu sama chef yang bisa buat juga gitu kan, serupa-serupa gitu. Ya udah kita buat gitu. Dan itu aku share. Nah, dari situ sih orang mulai suka, oh Mbak Linda nih kalau ngebagiin resepnya enak-enak gitu. Karena mereka udah mulai coba, ya udah akhirnya di situ aku seriusin gitu. Dari yang kita waktu itu aku sendiri, akhirnya aku ketemu sama teman editor dan lain-lain. Ya sekarang kita untuk ngurusin konten aja, editor dan lain-lainnya udah hampir lebih dari 10-an ya untuk ngurusin kontennya gitu. Jadi tapi memang dari seorang diri aja pakai handphone gitu. Ya karena aku juga ngerasa kalau misalkan aku dulu kayak maksudnya pejuang small business dulu, small business juga nih, kayak emang dari prosesnya, dari fotonya, dari editingnya, uploadnya tuh kayak emang bener-bener perjuangan sendiri gitu ya Kak, kayak banget kayak maksudnya belum ada orang yang bantu, jadi kita emang harus ngelakuin semuanya sendiri gitu. Apalagi kadang kayak kita maunya kayak gini, jadi masih diri kita sendiri doang yang ngerti apa yang kita mau gitu. Betul. Dan ya, aku lihat nih kayak di Instagramnya Kak Linda tuh banyak banget kayak menu-menu yang kreatif, dan menurut aku kayak aku lihatnya nih kayak baru di Instagramnya Kak Linda nih kayak cake telur ceplok, terus kayak keju Tom and Jerry gitu. Itu kan kayak gemes dan kreatif banget menurut aku. Nah, aku juga penasaran kayak ini tuh inspirasinya dari mana sih Kak? Kayak apa kayak Kakak lagi nonton Tom and Jerry terus Kakak ngeliat aduh nih kejunya ternyata bisa nih buat menu, atau Kakak lagi nonton Disney atau gimana tuh Kak? Nggak juga gitu. Kalau aku ide inspirasinya dari mana sih? Yang jelas lebih sering banyak ngeliat, dan aku itu nggak cuman karena sebelumnya aku nggak cuman aku hobi masak, aku sebenarnya hobinya jajan. Aku hobinya makan, sering banget jalan-jalan kemana-mana. Bahkan kalaupun dulu tuh sering banget ke daerah itu yang kita cari cuma makanan gitu. Apa sih yang lagi ingin? Jadi di Jakarta juga. Jadi sering, jadi meskipun aku sering banyak buat kue dan lain-lain, tapi aku lebih sering jajannya loh. Jadi aku sebenarnya jajannya lebih mencari inspirasi gitu kan, ngeliat, terus lihat juga postingan-postingan di luar sana, mana sih yang lagi ngehits, terus postingan-postingan makanan mana sih yang lagi banyak banget disukain gitu ya. Pada proses berjalannya waktu itu udah seperti kayak darahnya aja gitu, ngelihat something yang biasa aja tuh langsung kepikiran, oh iya ini bisa jadi ide ini nih, ini kita bisa bikin ini loh, ini bisa dibikin gini, udah lebih dikreasiin. Itu sih dengan berjalannya waktu. Tapi waktu pertama kalinya adalah dari hobi jajan. Jadi aku lebih banyak, sering banget referensi, cari-cari ke yang lain, dan bahkan udah coba-coba gitu. Jadi oh ini rasanya ini gitu. Jadi kadang kita udah bisa nyiptain resep sendiri dari rasa yang kita cobain. Karena mungkin kita sebenarnya lebih ke kurang peka kali ya Kak sama lingkungan sekitar, kayak ternyata nih di lingkungan sekitar tuh banyak gitu loh ide-ide yang bisa dikembangin lagi, kayak
untuk jadi sebuah kreasi baru. Jadi makanya kayak yang tadi kakak bilang, kayak dari jajanan-jajanan yang kakak cobain, akhirnya kakak bisa ngebentuk suatu menu yang baru gitu ya. Ya banget gitu. Jadi lebih ke ciri khasnya nanti akan ketemu ya gitu. Oh iya, ini seperti ini dan aku lebih suka rasanya seperti ini. Ya udah. Jadi pasti udah kebayang juga sama follower-follower aku. Bahkan kan sekarang udah berbayar ya gitu. Maksudnya aku buatnya udah online dan mereka tetap nungguin gitu, resep terbaru apa sih dari dapur Lindawati, ini belum habis, ini udah ada lagi yang terbaru gitu. Seperti idenya kok nggak pernah habis ya itu. Padahal sebenarnya titik simpelnya adalah ketika kamu menjalaninya dengan passion kamu, hobi kamu. Betul. Kamu kayak punya orang punya 24 jam, kamu kayak punya 100 jam gitu dalam sehari. Iya betul banget sih Kak. Emang kayak waktunya jadi lebih luas gitu. Iya gitu, jadi kayak ih seneng deh ini nih, bikin ini deh, bikin ini gitu. Paling timnya aja yang agak-agak gila gitu kan. Iya karena mungkin beda passionnya kan, kayak